Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil yang kita dengar hari ini mengisahkan Yesus yang menyingkir ke Galilea setelah mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap untuk menggenapi firman yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Dalam kalimat ini terkandung makna yang luar biasa, di mana kita bisa melihat situasi dan keadaan yang terjadi pada mereka yang mendiami bangsa itu adalah diri kita sendiri. Diri kita yang begitu jauh dari cahaya, kita yang nyaman dengan kehidupan yang cenderung mengikuti arus globalisasi dan perkembangan dunia. Arus perkembangan yang menarik kita semakin jauh dari sang cahaya dan terus tenggelam dalam kegelapan yang memabukkan. Yesaya menggambarkan Yesus sebagai cahaya, karena tanpa cahaya kita tidak mampu berlangkah. Tanpa cahaya kita tak mampu melihat arah. Cahayalah yang menuntun kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Seruan Yesus untuk bertobat bukan sekadar seruan, melainkan ajakan agar kita mau bertobat dan mengubah cara hidup kita yang selalu tinggal dalam kegelapan dosa untuk mengikuti cahaya yang akan membawa kita kepada jalan kehidupan yang kekal. Bertobat dari segala hal yang menjauhkan kita darinya, khususnya dalam menyikapi perkembangan teknologi yang begitu pesat, yang kadang membuat kita lupa akan orang-orang di sekitar kita dan juga melupakan diri sendiri.
Selain mengajak kita untuk bertobat, Yesus juga memanggil kita untuk mengikutinya. Setelah kita mengalami pertobatan, kita dipanggil untuk menjadi murid-Nya, meneruskan warta kabar sukacita Allah dan menyerukan pertobatan agar semakin banyak orang yang mengenal kerajaan Allah. Semoga dari hari ke hari untuk menjadi murid-Nya, meneruskan warta kabar sukacita Allah dan menyerukan pertobatan agar semakin banyak orang yang mengenal kerajaan Allah. Semoga dari hari ke hari kita selalu berusaha untuk mengubah diri, pola pikir dan tingkah laku kita agar kita menjadi murid-murid pilihan Allah.